Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Tapea. Dan nama saya Iranti Kamirani. Pada kali ini, kajian video kami berjudul Analisis tentang Kebijakan Luar Negeri Turki di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Saya akan memulai dengan pendahuluan. Kebijakan luar negeri Turki di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan telah menimbulkan perhatian internasional karena perubahan strategis yang signifikan dan pengaruh yang semakin besar di Timur Tengah. Erdogan memimpin Turki untuk bertindak lebih agresif dalam urusan regional dan internasional, terutama dalam konflik Suriah, di mana Turki tampil sebagai aktor utama dengan kepentingan keamanan nasional yang besar. Erdogan menggunakan pendekatan berlapis, termasuk intervensi militer dan diplomasi, untuk memastikan pengaruh Turki di masa depan pasca konflik Suriah. Dalam konflik Suriah, Turki muncul sebagai salah satu pemain kunci dengan kepentingan yang mencakup keamanan nasional, terutama terkait ancaman dari kelompok teroris dan misi Kurdi yang dianggap sebagai ancaman langsung bagi kedaulatan Turki. Kebijakan Turki di Suriah mencerminkan pendekatan yang berlapis, termasuk intervensi militer langsung dan upaya diplomatik untuk memastikan pengaruhnya di masa depan Suriah pasca. Selanjutnya adalah pembahasan. Pesan utama, Turki mencoba menyeimbangkan peran sebagai kekuatan regional dengan tantangan domestik dan internasional. Kebijakan luar negeri telah berubah di bawah pemerintahan Erdogan, menunjukkan ambisi Ankara untuk berperan lebih besar. Erdogan menggabungkan niat strategis dan upaya memperkuat status Turki sebagai kekuatan regional. Yang pertama, peran Turki dalam konflik Suriah. Turki telah berperan penting dalam konflik Suriah sejak 2011. Setelahnya, awal mendukung rezim Bashar al-Assad. Menyusul pemberontakan, Erdogan berbalik mendukung oposisi Suriah dengan memberikan dukungan militer dan kemanusiaan, serta menampung jutaan pengungsi. Keterlibatan Turki bukan bertujuan untuk menggulingkan Assad, tetapi untuk mengatasi ancaman dari kelompok Kurdi di utara yang dianggap terhubung dengan PKK, organisasi teroris menurut Turki. Untuk mengamankan perbatasan, Ankara melancarkan operasi militer melawan pasukan Kurdi. Turki harus menyeimbangkan kepentingan nasional dan hubungan internasional, termasuk kompetisi dengan Rusia dan Iran. Yang kedua, hubungan dengan Uni Eropa. Hubungan Turki dengan Uni Eropa di bawah Erdogan mengalami pasang surut, ditandai oleh ketegangan kerjasama yang pragmatis. Pada awal masa jabatannya, Erdogan berusaha memperkuat hubungan dengan Uni Eropa, bahkan berkomitmen untuk melakukan reformasi dalam rangka memenuhi persyaratan keanggotaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan ini memperburuk akibat sejumlah isu, termasuk kekhawatiran tentang hak asasi manusia di Turki, penurunan demokrasi, serta tindakan keras pemerintahan terhadap oposisi dan upaya kudeta pada 2016. Meski demikian, kerjasama pragmatis antara Turki dan Uni Eropa tetap berlanjut, terutama terkait dengan isu-isu penting sebagai pengelolaan krisis pengungsi. Kesepakatan migrasi antara Turki dan Uni Eropa pada 2016, di mana Turki setuju untuk menahan aliran pengungsi ke Eropa dengan imbalan bantuan finansial, menunjukkan bagaimana kedua pihak dapat kerjasama meskipun ada ketegangan politik. Yang ketiga, hubungan dengan Rusia. Hubungan Turki dengan Rusia di bawah kepemimpinan Erdogan menunjukkan kebijakan luar negeri pragmatis Ankara. Meskipun adanya perbedaan dalam isu Suriah, kedua negara telah membangun hubungan kuat terutama dalam bidang energi dan pertahanan. Pembelian sistem pertahanan S-400 dari Rusia oleh Turki menjadi langkah kontroversial, menimbulkan ketegangan antara Amerika Serikat dan NATO. Kerjasama juga terlihat dalam konflik Suriah melalui pembicaraan Astana dan proyek energi besar seperti pipa gas dan Turk Stream, menggambarkan kemampuan kedua negara untuk mencapai tujuan bersama meskipun ada perbedaan. Yang keempat, pengaruh Turki di Timur Tengah. Di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki berupaya memperkuat pengaruh di Timur Tengah melalui kombinasi diplomasi, soft power, dan intervensi militer. Dengan memanfaatkan warisan Kesultanan Utsmaniyah dan identitas Muslim, Turki membangun hubungan lebih erat dengan negara-negara Muslim seperti Qatar dan Somalia, serta mendukung kelompok-kelompok Islamis. Namun, ambisi ini tidak selalu diterima baik. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi merasa terancam. Keterlibatan militer Turki di Suriah dan Libya juga menambah ketegangan, menunjukkan tantangan yang dihadapi Erdogan dalam mencapai tujuan globalnya. Dalam kajian ini ada beberapa titik fokus. Yang pertama ialah kebijakan luar negeri yang ambisius dan pengaruh regional.
Erdogan telah memperluas pengaruh Turki di Timur Tengah, Kaukasus, dan Afrika Utara melalui pendekatan proaktif dalam konflik. Namun, ambisi ini menciptakan ketegangan dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, yang menganggap Turki sebagai ancaman terhadap stabilitas regional. Titik fokus yang kedua ialah hubungan dengan kekuatan global. Turki juga berusaha menyeimbangkan hubungannya dengan kekuatan global seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia. Di satu sisi, Turki adalah anggota NATO dan memiliki hubungan bersejarah yang panjang dengan Barat. Namun ketegangan dengan Barat telah meningkatkan terutama setelah pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia yang menyebabkan sanksi dari AS dan memperburuk hubungan dengan NATO. Di sisi lain, hubungan dengan Rusia juga penuh dengan ambiguitas. Meskipun ada kerjasama di beberapa bidang seperti energi dan pengelolaan konflik di Suriah, Turki dan Rusia tetap bersaing dalam beberapa isu strategis seperti Kaukasus dan Libya. Erdogan telah mencoba untuk memanfaatkan hubungan ini secara pragmatis, menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional Turki dan tuntutan dari berbagai kekuatan besar. Fokus yang ketiga yaitu tantangan domestik. Dalam negeri, Turki menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial. Erdogan setelah kudeta 2016 menegaskan kekuasaannya dan membersihkan militer dan birokrasi. Tindakan ini menuai kritik internasional atas pelanggaran HAM dan penurunan demokrasi di Turki. Ekonomi Turki dilanda inflasi tinggi, pengangguran meningkat, dan lira melemah, disebabkan oleh kebijakan ekonomi kontroversial Erdogan. Dan titik fokus yang keempat adalah pengelolaan ketegangan internal dan eksternal. Erdogan menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan ambisi kebijakan luar negeri dengan stabilitas domestik. Keterlibatan aktif Turki di luar negeri dapat meningkatkan sentimen nasional dan dukungan bagi pemerintahnya. Namun, terlalu banyak keterlibatan dapat membebani ekonomi dan menimbulkan risiko militer. Untuk mengatasi ini, Erdogan sering menggunakan retorika nasionalis dan populis, termasuk program bantuan sosial, untuk mempertahankan dukungan dari kelas kerja dan komunitas pedesaan. Kesimpulan, kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan bertujuan untuk menegakkan Turki sebagai kekuatan regional yang mandiri. Dengan keterlibatan di Suriah, hubungan strategis dengan Rusia, dan kerjasama pragmatis dengan Uni Eropa, Erdogan menunjukkan kemampuan Turki dalam lingkungan internasional yang menantang. Meski begitu, pendekatan ini beresiko bagi hubungan bilateral dan stabilitas regional. Turki juga harus menghadapi tantangan domestik seperti tekanan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, Erdogan perlu mengelola ketegangan internal sambil tetap menjaga pengaruh Turki di kancah global melalui strategi pragmatis dan diplomasi yang fleksibel. Sekian kajian video yang kami buat, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.